Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Nah, di sini Bapak akan melanjutkan pembelajaran tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia bagian bidang politik. Nah, sebelum itu Bapak akan mengabsen terlebih dahulu, absen kelas kalian terlebih dahulu. Bagaimana ketua kelas? Apakah hadir semua? Alhamdulillah, kalau semuanya hadir semua. Baiklah, selanjutnya Bapak akan langsung bahas saja dampak pendudukan Jepang di Indonesia bidang politik. Sebelum memasuki pembelajaran ini, sebagai penerus bangsa, bagaimana sih kalian bisa menyikapi bagaimana kontribusi kalian dalam membela negara? Kalau para kawan kan membela negara dengan membebaskan kita dari penjajah. Nah, untuk kalian-kalian ini, kalau kalian adalah pelajar, sebaiknya, ada baiknya kalian membela negara dengan terus belajar untuk menjadi generasi yang baik untuk membangun negeri Indonesia ke depannya. Langsung saja Bapak akan share screen, Bapak akan buka PPT tentang materi kita tadi. Oke. Bapak share screen di sini. Baik. Oke. Nah, pertama itu adalah dampak pendudukan Jepang di Indonesia bidang politik. Nah, di sini kita sama-sama pernah tahu bahwa Jepang pernah menjajah Indonesia. Nah, tapi sebelum itu kita ketahui dulu apa saja dampak dari kedatangan Jepang tersebut. Nah, ada bermacam-macam dari bidang politik, militer, pendidikan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas di bidang politik terlebih dahulu. Yang kedua ini masuknya Jepang di Indonesia. Yang pertama itu Jepang telah berhasil menghancurkan pangkalan laut Amerika di Pearl Harbor di Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Negeri-negeri induk Inggris, Prancis, dan Belanda sedang menghadapi peperangan di Eropa melawan Jerman. Dan yang ketiga, bangsa-bangsa di Asia sangat percaya dengan semboyan Jepang, yaitu Jepang memimpin Asia, cahaya Asia, dan Jepang pelindung Asia, sehingga tidak memberi perlawanan, bahkan kehadiran bala tentara Jepang disambut dengan sukacita karena Jepang dianggap sebagai saudara tua yang akan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari belenggu penjajah negara-negara Barat. Seperti kalau di Indonesia, kita kemarin dijajah oleh Belanda, nah seolah-olah Jepang ini membebaskan kita dari Belanda tersebut. Nah, ini secara resmi Jepang telah menguasai Indonesia sejak tanggal 8 Maret 1942 ketika Panglima tertinggi pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung. Jepang tanpa banyak menemui perlawanan yang berarti berhasil menduduki Indonesia. Bahkan bangsa Indonesia menyambut kedatangan bala tentara Jepang dengan perasaan senang karena bangsa kita sendiri dahulu menganggap Jepang ini ingin membebaskan kita dari penjajahan. Namun yang sebaliknya terjadi, malah Jepang ini menggantikan posisi Belanda sebagai penjajah di Indonesia. Nah, perasaan gembira karena akan membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajah bangsa Belanda. Ya. Nah, di sini tujuan tersendiri dari bangsa Jepang ke Indonesia. Yang pertama yaitu menjadikan Indonesia sebagai daerah penghasil dan penyuplai bahan mentah dan bahan baker
bagi kepentingan industri Jepang. Yang kedua itu menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran hasil industri Jepang. Indonesia dijadikan tempat pemasaran hasil industri Jepang karena jumlah penduduk Indonesia sangat banyak. Nah, yang ketiga, menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk mendapatkan tenaga buruh yang banyak dengan upah yang relatif murah. Nah, selanjutnya, sini ada bidang politik Jepang di Indonesia. Yang pertama yaitu melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Nah, di sini tujuan Jepang itu ialah memperlakukan politik bahasa, yakni agar mempermudah Jepang dalam berkomunikasi dengan bangsa Indonesia yang memiliki bermacam-macam bahasa lokal dan menghilangkan pengaruh bahasa Belanda di Indonesia. Nah, kebijakan Jepang ini membawa perubahan dalam perkembangan bahasa Indonesia. Politik bahasa pemerintah Jepang memperkuat kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan menggantikan kedudukan bahasa Belanda sebelumnya menjadi bahasa kelas sosial atas. Selanjutnya, nah yang kedua yaitu struktur pemerintahan sesuai keinginan Jepang. Nah, di sini bisa kita lihat ada peta struktur pemerintahan sipil pada masa kependudukan Jepang. Kalau di kota yang tertinggi itu ada pemerintahan kota, lalu ke Shuchokan. Turun seperti ini kan, bisa dilihat di gambar. Nah, struktur pemerintahan sesuai keinginan Jepang, struktur pemerintahan sesuai keinginan Jepang yaitu desa disebut ku, kecamatan disebut so, kewedanan disebut gun, kota praja disebut shi, dan kabupaten disebut ken, dan keresidenan disebut shu. Nah, pembentukan provinsi yang dilakukan Belanda diganti dan disesuaikan dengan struktur Jepang sehingga daerah pemerintahan tertinggi adalah Shu. Yang ketiga yaitu membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. Nah, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer di bekas wilayah Hindia Belanda. Jepang membagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer, yaitu yang pertama ada pemerintahan militer angkatan darat, yaitu tentara ke-25 Tomishudan untuk Sumatera berpusat di Bukit Tinggi. Nah, pemerintahan militer angkatan darat yaitu tentara ke-16 Asamushudan untuk Jawa dan Madura berpusat di Jakarta. Pemerintahan militer angkatan laut yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku berpusat di Makassar. Berikutnya yang keempat, Jepang di sini membentuk organisasi sebagai alat propaganda. Nah, yang pertama itu ada Gerakan 3A. Nah, Gerakan 3A ini yang memiliki 3 arti, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Pada awal gerakan ini dikenalkan kepada masyarakat Indonesia, terlihat bahwa pemerintah Jepang berjanji bahwa saudara tuanya ini dapat mencium aroma kemerdekaan. Yang kedua yaitu Jawa Hokokai, itu himpunan kebaktian Jawa. Jepang membentuk organisasi baru yang dinamakan Jawa Hokokai, himpunan kebaktian Jawa. Tujuannya pendirian organisasi itu adalah untuk penghimpunan tenaga rakyat baik secara lahir ataupun batin sesuai dengan Hokoshishin atau semangat kebaktian. Ketiga itu ada pusat tenaga rakyat atau putra. Nah, organisasi yang dibentuk pemerintahan Jepang di Indonesia pada tanggal 16 April ini tahun 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mas Mansyur.
Ya, sampai sini sampai sini saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Mungkin akan Bapak kirim nanti eh, pembahasan tugas tentang materi hari ini bagi bagi siswa Bapak, siswa-siswi Bapak yang ingin mencatat materinya akan Bapak berikan file PPT-nya untuk dicatat agar lebih ingat. Nanti kita akan lanjutkan membahas soal-soal tentang materi yang baru saja Bapak sampaikan. Bapak tutup dulu sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.